Shalom teman-teman, apa kabar di rumah kalian? Baik-baik aja ya, harus dong. Gimana sih? Baik? Tuhan, baik. Rea gimana kabarnya? Baik dong. Waduh, Gimana nih Kevin biasa. nih? Sehat Kevin? Oh, puji, Puji Tuhan. Oke, kita di sini kumpul lagi meskipun di rumah. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita selalu ingat sama Tuhan. Kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Amin. Oke, kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur sebab kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami. Anak-anak muda GSJ Karismata, kami mau bersekutu dengan Tuhan. Biarlah sore hari ini Bapa, kami boleh diberkati dengan setiap pujian penyembahan yang ada. Bahkan kami juga akan diberkati dengan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu yang ada. Terima kasih Tuhan Engkau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami dalam perlindungan, kami dalam pengurapan Tuhan. Kami siap untuk kami memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Amin, Yesus. Bersama Bapa kita selalu kuat. Haleluya Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku, sebab Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Yesus Tuhan, Engkau ada bersama kami Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, benar Tuhan, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Dia, sembah Yesus, sebab Engkau yang ditinggikan. Haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Engkau yang maha tinggi, Tuhan. Engkaulah yang kuasa.
Shalom anak-anak youth. Kamu keren, kaum muda online GSJA Karismata Sukabumi. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang hal yang sangat biasa dalam kehidupan anak-anak muda, yaitu pacaran. Apa itu pacaran? Pacaran adalah hubungan di antara pria dan wanita yang terlibat dalam hubungan menjelang pernikahan. Berpacaran berarti menyediakan waktu khusus bagi berlangsungnya komunikasi di antara pria dan wanita ini yang sedang menuju kepada pernikahan. Tapi hati-hati dalam pacaran. Harus bedakan antara cinta yang sesaat dan cinta yang sejati. Mau tahu bedanya? Yang pertama, bedanya cinta sesaat dengan cinta sejati. Yang pertama, kalau cinta sesaat adalah seketika. Cuman sebulan, cuman 2 minggu, cuman 3 bulan, itu cinta sesaat. Tetapi cinta sejati itu jauh lebih lama dan bertahap. Dia bertahap, mengenal semakin lama semakin kuat. Cinta sesaat sangat emosional. Tetapi cinta sejati itu konsisten dan tetap. Cinta sesaat itu idealis. Yang baik-baik, yang harusnya begini begitu. Tetapi cinta yang sejati itu realistis. Bagaimana kamu, apa adanya kamu. Cinta sesaat itu berdasarkan kepada perasaan. Tetapi cinta yang sejati berdasarkan kepada komitmen. Cinta yang sesaat memudar oleh perpisahan. Tetapi cinta yang sejati itu semakin kuat ketika mereka berpisah. Cinta sesaat itu bermaksud mencari kesenangan. Tetapi cinta yang sejati bermaksud memberi kebahagiaan. Cinta sesaat fokus kepada penampilan luar. Tetapi cinta sejati itu fokus kepada karakter. Cinta sesaat bertujuan untuk menerima. Tetapi cinta sejati itu bertujuan untuk memberi. Cinta sesaat ingin menguasai pacarnya. Tetapi cinta yang sejati membebaskan karena percaya. Cinta sesaat jatuh cinta dengan emosi. Tetapi cinta yang sejati jatuh cinta dengan pengabdian. Anak-anak youth, karakter kesalehan harus kita jaga di dalam berpacaran. Setiap orang menginginkan cinta yang abadi, tapi sering orang menginginkannya sekarang. Harus sekarang nih cinta yang abadi. Nah, sehingga akhirnya orang kehilangan akal sehat. Lalu mulai pakai permainan yang salah, rayuan-rayuan gombal, godaan-godaan seksual. Akhirnya mereka kemudian tidak menantikan waktu Tuhan. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi hati-hati berpacaran. Nah, kalau sekarang kalian sedang berpacaran, coba jawab ya. Jika ada apa di dalam kehidupan pasanganmu, ya, coba kita perhatikan. Bagaimana sih pacar kita ini? Apakah orangnya seperti ini? Yang pertama, apakah dia menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan? Yang kedua, apakah dia memiliki hati untuk melakukan yang baik untuk saya? Yang ketiga, apakah dia memakai cara-cara tipuan untuk mendapatkan saya? Apakah dia tidak memakai cara-cara yang membuat saya menderita? Jadi jawab ya. Selanjutnya yang kelima, apakah dia bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Apakah dia menyadari dan taat dengan apa yang benar? Yang ketujuh, apakah dia memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan saya? Nanti dulu ya, sampai di 7. Kalau jawabannya banyak ya, berarti pacarmu berbahaya. Nah, kita lanjutkan yang ke-8. Apakah dia memakai cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan saya? Yang 9. Apakah dia mendapatkan persetujuan dari orang-orang baik
orang-orang penting dalam hidup saya? 10. Apakah dia memiliki nama baik dan menjaga hidupnya? Jangan bilang, oh pacar saya preman, oh pacar saya itu berandalan. Hati-hati ya. Nah, yang berikutnya ke-12. Apakah dia memiliki ketekunan dalam melaksanakan tanggung jawabnya? Kemudian apakah dia memanfaatkan dan menteror teman-teman saya? Wah, kalau dia memanfaatkan teman atau menteror teman, hati-hati, dia bukan orang baik. Berikutnya, apakah dia menunjukkan sikap hormat kepada orang tua saya? Yang ke-14, apakah dia dapat mengatur uang dengan baik? Kemudian yang ke-15, apakah dia suka memata-matai saya, periksa-periksa IG saya, periksa-periksa status saya. Dan kemudian yang ke-15, apakah dia memiliki cara pandang yang positif? 16, dia bukan pemalas atau dia pemalas? Yang berikutnya, apakah dia dapat mengendalikan diri atau dia dapat mengendalikan nafsunya? Berikutnya, apakah dia sopan terhadap saya? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dia menatap mata ketika sedang berbicara dengan orang lain? Apakah dia memiliki kehidupan rohani yang baik? Apakah dia tekun dalam doa dan membaca firman Tuhan? Dan pertanyaan terakhir, apakah dia membuat saya merasa saya aman dan tentram? Kalau kita dekat dengan pacar kita takut, keringatan, gelisah, lebih baik cepat-cepat selesaikan. Betapa mudahnya kita tertipu dalam pacaran, tertipu dalam penampilan, tergiur dengan hawa nafsu, sehingga terjebak di dalam jalan buntu. Untuk mencegah itu, sekarang mari kita buat standar moral ya. Kalian semua harus belajar membuat standar supaya kita jalan dalam pacaran yang benar. Mazmur 119 ayat 9 bilang, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Yang pertama, tetapkan standar moral. Dan kalau kita pacaran, apa yang harus saya lakukan? Tulis itu, tulis. Dan kemudian taruh di tempat di mana kita sering baca. Misalnya, saya tidak akan bercumbu atau cium-ciuman sebelum menikah. Strip kedua, saya tidak akan tidur bersama dengan dia. Misalnya strip yang ketiga, saya tidak akan berdua-duaan di tempat gelap. Strip keempat, kami tidak akan nonton film porno. Strip kelima, saya atau dia tidak akan menunjukkan bagian-bagian tubuh tertentu pada saat kami video call. Jadi buatlah standar, tulis. Dan kemudian kamu berikan kepada pasanganmu atau pacarmu itu. Lalu komitmenlah bersama-sama. Oke, sepakat. Kalau perlu cap jempol. Ya. Nah, yang penting komitmen bersama-sama. Kemudian yang ketiga, bangunlah persahabatan daripada membangun hubungan seksual. Ingat, cinta itu tidak akan pernah indah jika diawali hanya dengan hubungan seksual. Berikutnya, buat standar itu. Pilihlah orang yang bermoral baik. Jangan kamu bilang begini ya, oh dulu memang dia berandalan, dulu memang dia preman, dulu dia hamilin ini, hamilin itu, hamilin ini. Tapi dengan saya, karena saya dekat dengan Tuhan, pasti dia bertobat. Pas saya akan membawa dia kepada Tuhan. Stop ya, stop. Jangan kamu pikir bisa merubah dia. Lebih baik berhati-hati. Pilihlah orang yang bermoral baik. Sehingga ketika dia berjalan denganmu, orang akan menilai bahwa kamu juga seorang yang bermoral baik. Kemudian, jauhi kegiatan-kegiatan atau lingkungan yang membuat kamu bisa gagal dalam komitmenmu. Misalnya,
Kamu punya komitmen yang baik, tetapi punya teman-teman yang hidupnya free sex, punya teman-teman yang hidup gaulnya sembarangan, itu bisa membuatmu jatuh karena tidak bisa bertahan dengan komitmen itu. Jadi pilih teman yang baik. Ya. Kemudian tetapkan hatimu berdua dengan pacarmu untuk menjauhi pornografi. Ini penting. Nanti kalau kalian sudah menikah, sepanjang hidupmu sampai tua, sampai kakek nenek, sampai bosen-bosen. Jadi ada waktunya. Yang berikutnya, yang nomor 7. Jangan memasuki kamar tidurnya dia tanpa kehadiran orang lain. Yang ke-8, jangan pilih pacar yang suka gosip. Karena sebentar lagi dia akan menggosipkan kamu, menggosipkan dirimu. Ya, jaga harga dirimu, harga diri pacarmu. Jangan buka bajunya, jangan minta dia buka baju, jangan kamu juga buka baju dengan bilang, oh iya kalau kamu cinta padaku tunjukkanlah. Kalau kamu memang cinta padaku buktikanlah. Serahkanlah tubuhmu kepadaku sebagai tanda cinta. Itu kebohongan. Tidak pernah ada cinta di situ. Dan yang ke-10, katakan tidak, tidak, tidak kalau itu tidak benar. Dan katakan ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau taat. Ya Tuhan, saya mau hidup benar. Ya Tuhan, saya mau jaga kekudusan. Ya Tuhan, saya mau berdoa. Ya Tuhan, saya mau melayani. Katakan ya kepada Tuhan. Ya, hati-hati. Jadi di dalam pacaran ada 5 jangan. Jangan fokus kepada romantika ya. Jangan hanya fokus pada romantika, tapi fokuslah kepada hubungan. Jangan yang kedua, jangan bohong. Jangan bohong dan bilang mau pacaran. Padahal kamu sebenarnya tidak suka. Kamu sebenarnya tidak mau sama dia. Jangan bohong. Jujur dengan hati nuranimu. Karena setiap kebohongan kecil akan diikuti dengan kebohongan berikutnya yang lebih besar. Dan itu melelahkan. Jangan ya, jangan bohong. Yang ketiga, jangan campur adukkan hawa nafsu dengan cinta. Nggak pernah bisa dicampur aduk. Kita harus pacaran dengan nilai-nilai Kristiani. Yang keempat, jangan pacaran dengan orang non-Kristen. Jangan bilang begini ya, saya mau cari jiwa supaya dia bisa dibawa ke gereja. Jangan. Percayalah kepada rencana Tuhan. Dan yang terakhir, jangan menunda. Bikin aturan, bikin standar. Mau pacaran harus bagaimana moralnya. Seperti yang tadi. Saya dan dia tidak akan bercumbu-cumbu atau bercium-ciuman sebelum menikah. Saya dan dia tidak akan melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Nah, seperti itu. Tetapkan standar, jangan tunda. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkan lagi dengan apakah saya ini berada dalam pacaran yang merusak atau tidak ya? Aduh, ini sebenarnya saya ini pacarannya bener atau tidak ya? Nah, jadi sediakan kertas ya atau ballpoint. Kemudian mulai bilang ya, ya, ya atau tidak, tidak, tidak. Yang pertama, apakah ketika saya tidak menanggapi permintaan pacar saya, maka saya direndah-rendahkan dan ditolak sama dia? Ya atau tidak? Yang kedua, apakah ketika saya tidak menyenangkan hati pacar saya, maka saya merasa menjadi orang seperti orang jahat, seperti orang yang tidak baik dan merasa bersalah. Oh, saya tidak bisa menyenangkan dia. Ya atau tidak? Yang ketiga, apakah saya merasa seperti orang yang berhutang kepada pacar saya? Jadi saya harus melakukan apapun yang dia minta. Karena dia sudah menolong saya. Karena dia sudah melakukan ini. Karena dia sudah menyekolahkan saya. Membiayai saya. Karena dia pernah menolong saya.
Wow. Jangan merasa seperti itu. Jika jawabannya ya, berbahaya. Yang keempat, apakah ketika pacar saya bilang, seharusnya kamu begini ya? Atau dia bilang begini, saya pengennya kamu begini ya? Maka saya menjadi sangat bersalah bila tidak menurutinya. Ya atau tidak? Yang kelima, apakah saya merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan ketidakbahagiaan pacar saya? Jadi kalau dia tidak bahagia, saya jadi panik, saya jadi bingung bagaimana cara membahagiakan dia. Ya atau tidak? Yang keenam, apakah pacar saya menyalah-nyalahkan saya dan cuek terhadap resikonya? Dan setiap kali ada masalah, kamu sih. Setiap kali ada masalah, kamu sih. Ya sekarang kamu tanggung. Ya kamu yang bertanggung jawab. Ya kamu yang menjawab. Ya kamu yang menjelaskan. Dan dia sering kali menyalahkan saya. Ya atau tidak? Dan kemudian, yang ketujuh. Apakah saya membiarkan pacar saya mengatur hidup saya seperti Tuhan? Ya atau tidak? Yang kesembilan, yang kedelapan, apakah saya merasa takut dengan pacar saya? Jadi kalau dia datang, wah gelisah, takut, aduh nanti bagaimana, dia akan bagaimana? Wow, ya atau tidak? Yang kesembilan, pacar saya tidak terlalu perhatian dengan perasaan saya, dengan keinginan saya. Saya sedang sakit, disuruh ke sana, disuruh ke sini. Saya sedang sedih, dia paksa ini, dia paksa itu. Dia tidak duduk dengan saya dan merasakan kesedihan saya. Ketika saya bingung ini itu, dia berlaku sangat tidak peduli. Ya atau tidak? Yang ke-10, pacar saya suka merendahkan saya, merendahkan agama saya di depan teman-teman saya, tetapi di depan umum dia tampak sopan sekali. Sehingga saya bilang begini, dia kalau di depan orangnya kayak baik banget, tapi kalau di belakang orang kayak monster. Wow, iya atau tidak? Yang ke-11, apakah pacar saya suka mengancam saya? Putus ya kalau kamu tidak begini. Putus ya, saya tinggalin kamu ya kalau tidak begini. Dan dia melukai hati saya. Ya atau tidak? Yang ke-12, pacar saya kasar omongannya. Ya atau tidak? Dan nomor yang ke-13, pacar saya memukuli saya. Dan karena dia pacar saya, jadi saya membiarkan begitu saja. Nah, jika jawabannya dari semua pertanyaan itu hampir semuanya adalah ya, berarti kamu sedang berada di dalam masalah. Segera masuk kamar, berdoa dan minta kepada Tuhan, minta ampun. Dan minta supaya Tuhan memberikan kamu kekuatan untuk mengambil keputusan yang benar. Putuskan hubunganmu dengan pacarmu. Karena hubunganmu bukan hubungan yang benar. Jadi hari ini kita belajar anak-anak youth tentang bagaimana berpacaran. Masih banyak pertanyaan. Apakah boleh ciuman? Apakah boleh ini? Apakah boleh itu? Masih banyak. Tapi nanti ya kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang berikutnya untuk membahas tentang hal ini. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan berkati semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami belajar pada hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami diciptakan dengan maksud tujuan agar hidup kami dapat menjadi berkat. Demikian juga Engkau menyediakan bagi kami teman atau rekan untuk bersama-sama dalam perjalanan hidup kami untuk menyenangkan Engkau. Bapa, saat ini kami berdoa, ampunilah semua hal yang salah yang berkaitan dengan pacaran. Kami mengaku Tuhan begitu banyak hal yang salah dalam pikiran kami, pikiran-pikiran yang berdosa, pikiran-pikiran yang kotor. Ampuni Tuhan ketika kami menonton hal-hal yang juga kotor. Kuduskan kami oleh darah-Mu Tuhan. Kami ingin menjadi anak muda kerajaan Allah yang membawa
nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu agar kami dapat menjaga kekudusan sampai kepada pernikahan kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak perlu tergesa-gesa karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami mau belajar sabar karena Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jika saat ini Tuhan kami berada di dalam hubungan yang salah dengan pacar kami, Tuhan ampuni kami dan tolong Bapak untuk kami mengakhiri semua yang salah dan mulai berjalan dengan cara yang baru bersama dengan Tuhan. Kami tidak perlu khawatir apapun juga karena kasih Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan akan mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Allah. Haleluya. Amin.